Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Agustin, NPM 50289, kelas 2B Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Tio Gusri Satria Magister Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang strategi menciptakan sekolah berkarakter. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membangun sekolah demokrasi. Yang kedua, membangun sekolah disiplin moral. Sedangkan yang ketiga, membangun sekolah kooperatif. Yang keempat, membangun sekolah progresif berbasis karakter. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang membangun sekolah yang berdemokrasi. Demokrasi dalam pendidikan mengandung unsur kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Kemandirian untuk mengembangkan kepercayaan diri sekaligus kesadaran akan keterbatasan kemampuan individu sehingga kerjasama dengan individu lainnya merupakan keharusan dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan memiliki makna perlu dikembangkan visi kehidupan yang tertumpu pada kesadaran pada pluralitas masyarakat. Bukan hanya menentukan individu atau kelompok dan menimbulkan konflik, karena itu kebebasan harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Adapun yang kedua, demokrasi dan pendidikan merupakan dua istilah yang saling berkaitan satu sama lain, karena nilai demokrasi untuk dipahami dan dimiliki masyarakat harus melalui pendidikan. Begitu juga sebaliknya, agar pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian, daya kritis, dinamis, watak demokratis, dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia, maka pendidikan harus dilandasi dengan demokrasi. Sedangkan yang ketiga, indikator lembaga pendidikan yang demokratis adalah yang pertama, manajemen pendidikan bersifat desentralisasi, yaitu kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan pada level daerah, level sekolah dan level kelas. Adapun yang kedua yaitu materi pendidikan bersifat problem oriented, di mana guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem real yang dihadapi siswa dan lingkungan dengan pendekatan kontrafaktivitas. Yang sifat merupakan subjek dan proses pendidikan atau peserta didik. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, dinaminator, dan motivator yang lebih banyak bersifat tuturi handayani dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan kemandirian, kreativitasnya, dan toleransinya. Adapun yang keempat, dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, melibatkan seluruh pelaku pendidikan dalam mempersiapkan, merancang, dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai demokrasi harus melekat pada seluruh komponen pendidikan yang nilainya demokratis, melekat pada guru, peserta didik, dan kurikulum. Langsung saja yang kedua yaitu membangun sekolah berdisiplin moral. Disiplin bukanlah suatu alat sederhana yang digunakan untuk menciptakan kedamaian semua di dalam kelas. Disiplin adalah moralitas kelas sebagai sebuah masyarakat kecil. Sebuah pendekatan moral terhadap disiplin menggunakan kedisiplinan sebagai sarana untuk mengajar nilai-nilai seperti sikap hormat dan tanggung jawab. Pendekatan ini berdasarkan atas tujuan utama kedisiplinan, yakni disiplin diri, yaitu suatu bentuk kontrol diri yang merupakan dasar kepatuhan terhadap peraturan hukum yang adil. Salah satu ciri kematangan karakter yang dihadapkan oleh masyarakat beradab dari warganya. Disiplin tanpa pendidikan moral akan sama arti dengan sekedar mengontrol kerumunan tanpa mengajarkan moralitas. Ada 4 hal yang dilakukan oleh guru yang mempraktekkan disiplin moral. Di antaranya, yang pertama, guru-guru memproyeksikan pengertian kewenangan moral secara jelas dan tegas. Hak dan kewajiban mereka untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti hormat dan tanggung jawab dan membuat
para siswa bertanggung jawab terhadap standar perilaku tersebut. Sedangkan yang kedua, guru-guru memandang kedisiplinan, termasuk persoalan pembuatan peraturan, sebagai bagian yang lebih besar dari pengembangan komunitas moral yang baik di dalam kelas. Sedangkan yang ketiga, guru-guru membangun dan menegakkan konsekuensi dengan cara mendidik, cara yang membuat siswa menghargai tujuan peraturan, bersedianya mengubah perilaku yang salah, dan merasa bertanggung jawab memperbaiki perilaku. Sedangkan yang keempat, guru menunjukkan sikap peduli dan hormat para siswa dengan mencoba menemukan penyebab timbulnya persoalan kedisiplinan dan sosial yang dapat membantu keberhasilan siswa bersangkutan dan menjadi anggota komunitas kelas yang bertanggung jawab. Dengan dukungan penuh dari sekolah dan komitmen guru, serta kerjasama dengan para orang tua, diharapkan disiplin moral tidak hanya berlaku dengan kepraktekan di sekolah, melainkan menjadi kebiasaan yang mendarah daging yang bisa menimbulkan karakter positif untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Lanjut, yang ketiga yaitu membangun sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa, baik mengenai pendidikan maupun yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Adapun unsur-unsur pendekatan kooperatif. Yang pertama, para siswa harus berusaha untuk memahami materi, memperluas materi, mendalam materi, dan menyimpulkan hasil belajar secara bersama-sama. Nilai kebersamaan menjadi ukuran penentuan untuk keberhasilan belajar di antara mereka semuanya. Adapun yang B, para siswa harus saja sekata dan mempunyai tujuan yang sama. Para siswa harus memiliki tanggung jawab yang maksimal terhadap dirinya sendiri dan terhadap siswa lainnya dan kelompok dan mempelajari materi yang dihadapinya. Adapun para siswa harus mampu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama besarnya di antara para kelompok lainnya. Adapun pembagian pemimpin sementara untuk memperoleh keterampilan dan kerjasama dengan baik dan belajar. Adapun setelah proses kegiatan belajar mengajar sesuai, anggota kelompok harus dapat mempertanggungjawabkan materi belajar secara individual. Meskipun proses pembelajaran dilakukan secara kelompok, adapun manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran kooperatif antara lain yaitu mempercepat peningkatan kemajuan belajar siswa atau mencapai standar akademik, mencapai nilai yang tinggi. Adapun absensi siswa bertambah baik, artinya dapat mempertinggi tingkat kehadiran siswa, berkurangnya kenakalan-kenakalan siswa, dan berkurangnya jumlah siswa yang bolos. Adapun yang ke-C, menimbulkan sikap siswa ke arah yang lebih positif, menimbulkan rasa senang para siswa untuk berada di sekolah, mampu menambah motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau elaborasi siswa meningkat. Adapun yang ke-F, menumbuhkan rasa senang dan saling membutuhkan di antara para siswa. ANG, pembelajaran kooperatif mudah diterapkan dan sangatlah murah. Adapun membangun sekolah progresif berbasis karakter. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan berdasarkan pada implementasi nilai-nilai karakter supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran ini menyediakan pengalaman-pengalaman belajar siswa agar presentasi siswa dapat berkembang secara optimal dan segala aspek, terutama aspek afektivitasnya, sehingga terciptanya budaya sekolah berkarakter. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.